Usai Nasdem dan PKB terang-terangan merapat ke Prabowo Gibran, kini giliran PKS yang menunggu giliran dirangkul Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk ke pemerintahan. Sambil berseloroh, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi bahkan menyebut makin cepat, makin bagus. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bro. Kapan ke... Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bro? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, bagus ya. Jadi kita nikmat aja. Namun, sinyal bakal masuknya PKS ke koalisi Prabowo Gibran mendapat penolakan keras dari Partai Gelora. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah bahkan menyebut kawan-kawan di PKS tak punya gagasan yang jelas. Maklum saja, Partai Gelora dan PKS punya konflik internal di masa lalu. Memang kita temukan pada argumen kawan-kawan PKS itu adalah dangkalnya argumen pertama-tama karena tidak berpikir panjang tentang kenapa kemarin menolak Pak Prabowo dan kenapa kemarin mengambil posisi yang berbeda dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi. Juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto Dhanil Anzar mengungkap, Prabowo Gibran berharap koalisi yang kuat di parlemen, namun di sisi lain perlu partai penyeimbang di luar pemerintah. Pak Prabowo, Mas Gibran tentu dihadapkan pada saya nyebutnya tadi sebagai power dilema. Di satu sisi kan kita tentu menginginkan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif itu tentu mendapat dukungan dominan dari parlemen. Kita masih kurang dari 50%. Teman yang baik itu suka mengingatkan begitu, mengingatkan dengan keras. Nah, kita butuh pressure group di parlemen memang. Jadi tentu Pak Prabowo paham betul bagaimana menjaga keseimbangan ini dan harmonisasi ini dengan baik. Sementara analis komunikasi politik menyarankan Prabowo agar tak memberikan kursi menteri kepada partai yang baru bergabung. Yang kalah bukanlah di luar, yang menanglah cukup menikmati kekuasaan politik. Haram hukumnya bagi yang kalah politik itu 1 dan 3 diajak koalisi karena mereka itu kan bukan hanya visi misinya berbeda, kepentingan, intensi dan chemistry-nya saya kira berbeda secara diametral. Dan partai pendukungnya jangan ajaklah mereka-mereka itu, biarkan aja berada di luar kekuasaan. Ini sebagai bentuk punishment bahwa yang kalah pemilu itu harus menikmati sunyinya jalan koalisi di mana mereka itu berada di luar kekuasaan. Lalu benarkah PKS akan diterima dengan tangan terbuka oleh partai politik koalisi Prabowo Gibran yang sudah setia sejak awal mengusung Prabowo Gibran?